Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin Bapak dosen, mohon izin rekan-rekanku sekalian Satuan Praja Utama kelas G5. Di sini kami dari kelompok yang terdiri dari 4 anggota, yaitu saya sendiri Dimas Septian Adi Nugroho, NPP 310526, dan Muhammad Aman Said Muafak, NPP 310314, Muhammad Fahmi Ali Fitrasyah, NPP 310152, dan Vivi Abinawa Manggoa, NPP 310806. Pada kesempatan presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai 2 poin utama atau penting, yaitu mengenai vulnerability assessment dan penetration testing. Poin yang A, perbedaan penetration testing dan vulnerability assessment. Penetration testing adalah metode untuk mengevaluasi sistem keamanan perangkat atau komputer dengan cara mensimulasikan serangan cyber secara nyata. Vulnerability assessment adalah proses identifikasi mengenai kerentanan sistem keamanan bagi perusahaan. Vulnerability assessment adalah suatu proses untuk meningkatkan keamanan data penting untuk meningkatkan keamanan data bisnis. Tujuan dari vulnerability assessment adalah untuk melakukan proses identifikasi, evaluasi, dan klasifikasi tingkat kerentanan pada sistem keamanan yang ada pada ekosistem informasi teknologi. Sederhananya, perbedaan mendasar antara penetration testing dan vulnerability assessment yaitu pada penetration testing lebih menekankan pada pengumpamaan balik terhadap software atau sistem keamanan, sedangkan vulnerability assessment menekankan pada analisa terhadap kerentanan keamanan sistem informasi yang ada untuk dicari pemecahan permasalahannya. Vulnerability Assessment Tools. Yang pertama, ada Nikto. Nikto merupakan sebuah alat pemindai web server yang bersifat open source, yang berfungsi untuk menguji atau mencari informasi mengenai keamanan yang dimiliki oleh web server. Nikto akan mencoba mengecek dan mengidentifikasi konfigurasi server seperti file index serta aplikasi yang akan diinstal pada server. Yang kedua ada SQLmap. Merupakan sebuah tools yang digunakan untuk penetration testing ke sebuah website. SQLmap bekerja dengan cara mengambil data dari database website dengan cara mengeksploitnya secara otomatis dengan memasukkan komen. Yang ketiga ada OpenVAS atau Open Vulnerability Assessment System. Merupakan alat bantu yang banyak digunakan untuk mencari celah keamanan dan menguji keamanan sebuah sistem. Selanjutnya ada Security Matrix Mobile. Merupakan sebuah alat pemindai Android yang berfungsi untuk mengetahui kerentanan, identifikasi resiko, dan memberikan detail instruksi untuk mengatasi ancaman pada perangkat. Selanjutnya Penetration Testing Tools. Itu yang pertama ada Kali Linux, adalah proyek open source yang dikelola oleh OpenShift Security. Beberapa fitur utama yang ada di Kali Linux adalah aksesibilitas, full disk encryption berjalan di Android, enkripsi disk pada Raspberry Pi 2, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada Nmap atau Network Mapper, merupakan sebuah alat pengujian yang populer di kalangan hacker. Administrator jaringan menggunakan Nmap untuk mengidentifikasi perangkat apa yang berjalan pada sistem mereka, menemukan host yang tersedia, menemukan pos terbuka, serta mendeteksi resiko keamanan yang ada. Selanjutnya yang ketiga ada Metasploit, framework tercanggih dan populer untuk penetration testing. Alat ini memungkinkan penetrator untuk bisa menulis, menguji, dan mengeksekusi kode exploit. Selanjutnya yang keempat ada Wireshark, yaitu alat untuk menganalisa protokol jaringan. Dengan Wireshark, Anda dapat memperoleh detail jaringan, informasi mengenai protokol jaringan, informasi paket, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ada John the Ripper. Merupakan pemecah kata sandi yang bersifat open source. Alat ini dapat bekerja menggunakan daftar kata yang memungkinkan digunakan sebagai kata sandi dan merubah karakter yang digunakan seperti A menjadi at. Baik, untuk poin yang selanjutnya yaitu poin yang keempat mengenai jenis-jenis daripada penetration testing.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya penetration testing merupakan suatu metode atau cara untuk mengetahui celah kerentanan pada suatu sistem informasi di mana pen tester ataupun orang yang melakukan penetration testing tersebut mensimulasikan serangan terhadap sistem informasi untuk mengetahui celah atau kerentanan yang ada pada sistem keamanannya. Untuk mengetes sebuah sistem, ada beberapa jenis penetration testing yang bisa digunakan oleh sebuah perusahaan maupun organisasi. Berikut adalah beberapa jenisnya. Untuk yang pertama yaitu gray box testing. Merupakan jenis uji coba pertama ini dilakukan dengan memberikan informasi terbatas tentang sistem yang akan diuji. Pentester akan mencoba untuk menemukan celah ataupun kerentanan dengan informasi tersebut. Dengan kata lain, mereka akan berperan sebagai seorang hacker dengan sedikit informasi tentang celah sistem keamanan yang memungkinkan. Untuk poin yang kedua yaitu black box testing. Black box testing sendiri merupakan uji coba tanpa memberikan informasi apapun kepada pentester ataupun pihak yang melakukan penetration testing mengenai server yang akan diuji. Jadi, seorang pentester akan berusaha mencari celah memungkinkan untuk disusupi tanpa tahu informasi apapun tentang server tersebut. Berbeda dengan sebelumnya yaitu gray box testing, di mana pentester sudah tahu sedikitnya mengenai informasi sebuah sistem perangkat sehingga lebih mudah dalam melakukan aksinya. Yang ketiga yaitu white box testing. Jenis tes terakhir ini dilakukan dengan memberikan informasi lengkap tentang server yang akan diuji coba. Seorang pentester sendiri akan diberikan informasi mengenai sumber kode, infrastruktur jaringan, hingga source code sebuah sistem. Dari informasi tersebut, pentester akan memakainya untuk mencari dan menemukan celah dalam sistem keamanan. Dengan begitu, perusahaan ataupun individu ataupun organisasi bisa segera mengetahui apa yang harus dievaluasi dan diperbaiki bersama. Pokok pembahasan yang kelima yaitu jenis-jenis vulnerability assessment. Yang pertama, host assessment, di mana jenis yang satu ini melakukan pemindaian mengacu pada host, atau yang dimaksud adalah sistem komputasi itu sendiri. Assessment akan dilakukan pada server, workstation, jaringan host lainnya, dan keseluruhan infrastruktur digital milik perusahaan. Pada umumnya, vulnerability assessment ini akan melakukan pemeriksaan kembali terkait apa semua yang dilakukan di dalam infrastruktur digital perusahaan sudah sesuai atau mungkin tidak sesuai dengan ketentuan. Jenis yang kedua yaitu network assessment, di mana assessment yang satu ini mengacu pada jaringan perusahaan. Network assessment ini dilakukan sehingga pemeriksaan kabel maupun nirkabel. Tujuannya yaitu untuk memastikan jaringan publik atau jaringan pribadi diakses oleh orang yang tidak berwenang. Jenis yang ketiga yaitu application assessment, di mana jenis yang ini mengidentifikasi pada aplikasi perusahaan yang dimaksud semacam web aplikasi, data source code yang digunakan. Aplikasi assessment ini akan memeriksa kerentanan dalam aplikasi, baik yang beroperasi secara otomatis atau tidak atas permintaan pengguna, agar dapat memberikan arah untuk masuk ke infrastruktur. Jenis yang keempat yaitu database assessment, di mana jenis ini mengacu pada database perusahaan. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi titik lemah di dalam database. Pada jenis ini tidak hanya pada database saja, namun pemeriksaan akan dilakukan pada big data perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kerentanan dan titik kesalahan konfigurasi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya, dari penjelasan apa yang sudah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya penetration testing adalah metode untuk mengevaluasi sistem keamanan perangkat atau komputer dengan cara mensimulasikan serangan cyber secara nyata oleh pen tester sendiri. Sedangkan pada vulnerability assessment adalah suatu proses untuk meningkatkan keamanan data, penting untuk meningkatkan keamanan data suatu bisnis. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.